Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita lanjutkan ya mempelajari kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Kita sudah sampai pada inna dan saudara-saudaranya ya. Itu amil nawasih yang kedua setelah kana. Bedanya dengan dengan kana. Kalau kana itu dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna ini kebalikannya. Dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi habis inna itu dia nasab, kemudian khobarnya baru rofa. Kalau kana kan kebalikannya ya, isimnya rofa, khobarnya nasab. Contohnya kemarin inna zaidan qaimun. Inna sesungguhnya zaidan, zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Nah, zaidan ini nasab sebagai apa? Nasab sebagai isimnya inna. Ya, isimnya inna dia nasab, tanda nasabnya fathah. Kemudian qaimun dia rofa sebagai apa? Sebagai khobarnya inna. Nah, saudara-saudaranya kemarin ada anna ya, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla ya. Jadi saudara ini ada anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Kemarin terakhir sudah sampai ka'anna. Ka'anna. Ka'anna itu fungsinya ya dulu ala tasbih. Tasbihil mubtada bil khobar, yaitu menunjukkan menyerupakan mubtada kepada khobarnya. Kemarin contohnya ka'annal jariyata badrun. Seakan-akan ya, ka'anna itu berarti artinya seakan-akan jariyata budak perempuan itu badrun, bagaikan rembulan. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Terus di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ya. Wal khamisu yang kelima dari saudara-saudaranya inna adalah laita. Laita. Wa maknahu, dan maknanya adalah at-tamanni. Maknanya tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni adalah tolabul mustahili au ma fihi usrun. Tamanni adalah tolabul mustahil, meminta atau berharap gitu, sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Atau ma fihi usrun, sesuatu yang usrun, sulit terwujud. Ya. Itu tamanni. Tamanni berharap sesuatu yang mustahil atau sulit terwujud. Nah, contohnya kita lihat sini contohnya. Silakan Mbak Lia dibaca, Mbak Lia. Laita sababa aidun. Laita asyababa aidun. Aidun. Asyababa, i'rabnya sebagai apa nih, Mbak Lia? Bentar Ustaz, saya nggak lupa ya. Kenapa? Kapan saya lupa. Bentar. Tadi apa pertanyaannya, Ustaz? Syabab, i'rabnya sebagai apa? Syababa, i'rabnya sebagai isim. Isimnya apa? Isimnya laita. Isimnya laita. I'rabnya berarti? Kalau isimnya laita, isimnya
Rofa, nasab, jer, jazm. Nasab. Nasab. Tanda nasabnya Fathah. fathah. Baik. Aidun sebagai apa ini? Isim. Khobar. Khobar. Khobarnya laita. Laita. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofa. Tanda rofanya? Dhamma. Dhamma. Masya Allah. Barakallah. Coba terjemahkan. Hah? Diterjemahkan. Syabab tahu artinya? Ya, tidak tahu. Syabab itu masa muda gitu. Aidun itu kembali. Meminta sesuatu. Jadi masa muda. Andaikan. Laita itu andaikan. Andaikan masa muda. Gimana ya? Iya betul. Aidun apa, Ustaz? Kembali, kembali. Andaikan masa muda itu kembali. Masya Allah. Andaikan masa muda itu kembali. Masya Allah. Baik. Kemudian wanahu contoh yang berikutnya. Oh, ini ada Mas Bagas. Tafadhal Mas Bagas dibaca. Oh, Ustaz. Hmm. Laital balida yanjahu. Laital balida yanjahu. Baik. Coba di Irab. Irab laita itu saudaranya apa? Ina ya. Inna, Saudaranya Ina. Kemudian al balida ismun laita. Apa? Nasbun wa alamatu nasbihi al fathah. Ya, terus Yanjahu khobar laita. yang jauh nggak langsung itu, nggak langsung. Yang jauh ini isim fi'il huruf. Yanjahu fi'il Fi'il madi. fi'il madi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya Fi'il mudhari i'rabnya marfu. marfu. Terus apa namanya? Jumlahnya jauh menjadi khobar laita. Fa'ilnya yang jauh mana ini? Fa'ilnya yang jauh. Fa'ilnya itu apa? Ya itu ya. Fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir. Takdirnya Takdiruhu gua ya. Gua kembali ke itu al-balida. Kembali ke al-balida. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ya apa? Balik-balik. Anda lagi sariawan nih, jadi ngomongnya agak begini ya. Laital balida yang jahu. Coba terjemahkan. Balid itu orang bodoh. Bodoh ya. Yang jahu lulus. Sukses. Seandainya orang yang bodoh itu seandainya yang lurus itu adalah orang bodoh. Isimnya dulu. Oh ya. Seandainya orang bodoh adalah yang lurus. Seandainya orang bodoh itu adalah lulus atau berhasil gitu ya. Berhasil ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Itu yang kelima. Yang kelima laita. Jadi maknanya tamanni ya. Makanya diartikan seandainya. Kemudian asadisu yang keenam itu adalah la'alla. Wa huwa yadullu ala taraji au tawaqqu'i. La'alla ini yadullu menunjukkan alat taraji.
atau tawakku'i. Tawakku, taroji dan tawakku. Apa itu taroji? Wa makna taroji, dan makna taroji adalah tolabil amril mahbubi. Tolab meminta, berharap satu perkara yang mahbub, yang disukai. Wala yakunu illa fil mumkini. Dan sesuatu yang disukai itu nggak mungkin kecuali mungkin, masih bisa diwujudkan. Ya, beda sama tamanni tadi. Kalau tamanni tadi kan mustahil, meminta atau berharap sesuatu yang mustahil atau sulit. Kalau ini masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Ada potensi untuk terjadi. Itu bedanya tamanni sama taroji. Sama-sama berharap gitu. Sama-sama berharap. Sama-sama mengharapkan sesuatu, tapi kalau tamanni itu mustahil atau sulit, kalau taroji itu masih bisa terjadi. Kita lihat nahwu contohnya. Silakan baca, Mbak Lia. Halo. Ya, yang la'alal haji wa qoribun. Hah? Yang ini. Yang mana? Nah, yang ini nih. Oh, la'alallah apa nih? Hihu yo. Hu. Loh, kok hu? Kan ini kita lagi bahas apa nih? Oh, iya. Oh, Iya, Ustaz. apa? Fathah. Fathah ya. Berarti? La'allah. Iya, la'allallaha. La'allah yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Masya Allah. Dirab. La'alla nih kemarin Ida ya, saudaranya Ina semuanya huruf. Nah, berarti dia mabni semua. Iya. Terus langsung ke Allah. Lafzul jalalah dia sebagai apa nih? Gimana, Ustaz? Ya, lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Itu sebutnya lafzul jalalah. Oh, Allah sebagai isim. Isimnya mana? Isimnya la'ala. Isimnya la'alla. I'rabnya? Fathah. Nasab. Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Yarhamu. Yarhamu. Yarhamu ini isim fi'il huruf. Tadi sama Fi'il. kayak fi'il. Fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. I'rabnya? Fi'il mudhari. I'rabnya rofa. Rofa. Kalau fi'il mudhari rofa itu alasannya kenapa? Masih ingat nggak? Fi'il mudhari rofa. Karena apa ya? Yang tidak bersambung. Bukan. Tidak kemasukan. Litajarudi. Yang tidak kemasukan syai'un. Bukan. Tidak kemasukan amil nasab dan amil. Amil nasab dan amil jazm. Ya kan, itu kan, masih ingat kan? Jadi fi'il mudhari itu rofaknya karena dia nggak ada amil ya di depan, dan amilnya fi'il mudhari itu ya apa namanya, lafzi. Lafzi itu artinya terbaca gitu ya. Tanda rofaknya apa nih? Dhamma. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yarhamu mana? Yarhamu. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya domir. Takdirnya apa? Hah? Takdirnya hiya huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, gitu kan. Domir kan kemarin kita udah belajar tuh. Yarhamu. Di dalam yarhamu ini apa? Domir apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Domir kayaknya
Nggak masuk. Iya, Iya. Dua kali ya. takdirnya huwa. Pokoknya kalau apa namanya dia bentuknya mufrad tunggal gitu, maka dia domirnya selalu huwa. Domirnya selalu huwa. Ya kalau nggak huwa iya sih. Nah, huwanya ini baliknya kemana nih? Baliknya ke kemana? Dia harus punya tempat kembali, namanya domir itu. Udah pernah kan kemarin sudah ya, di pembahasan fa'il. Fa'il itu kan ada dua. Iya. Fa'il yang berupa isim dohir sama domir kan. Isim sama domir. Sekarang kalau domirnya huwa, baliknya kemana? Dua. Di apa ya? Bersambung gitu ya, Ustaz? Enggak bersambung. Dua itu dia harus punya tempat. Yarhamu kan artinya merahmati. Ini saya. Siapa yang merahmati? Berarti Allah. siapa? Iya, berarti kembali kemana? Ke isimnya. Iya, ke Allah tadi ya, ke Allah. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan tadi yarhamu ini kan fiil plus fa'il ya kan? Di dalamnya kan ada fiil plus fa'il. Itu dia jadi apa dia? Jumlahnya. Oh, jumlah khobar Jadi khobarnya? Allah. Iya, khobarnya? La'ala. Khobarnya la'ala. Iya, Masya Allah. Berarti kalau berharap sesuatu yang masih mungkin terjadi, diartikan kira-kira apa tuh artinya? Berharap Kalau sesuatu yang masih bisa terjadi. Kalau lainnya kan mustahil terjadi, makanya diartikan seandainya. Gitu. Kalau mungkin. iya, ini la'ala nih berharap sesuatu yang masih mungkin nih. Ya. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan. Semoga. Berharap semoga. Coba diartikan. Semoga Allah merahmati dia. Apa tadi? Ini saya. Merahmati saya. Ini kita belum belajar ya maf'ul bih yang bersambung dengan fiilnya. Insya Allah nanti di pembahasan maf'ul bih. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama dari makna la'alla adalah taroji. Taroji adalah berharap sesuatu yang masih mungkin terjadi. Kayak mudah-mudahan. Nah, sekarang yang kedua, wa makna tawakku'i. Makna tawakku'. Apa itu tawakku'? Tawakku' adalah intidhar wuqu'il amril makruhi fi dzatihi. Intidhar menunggu wuku'i terjadinya al-amril makruh, perkara yang tidak disukai. Menunggu terjadinya perkara yang tidak disukai fi dzatihi, pada perkara itu sendiri, pada perkara itu sendiri. Fi dzatihi itu pada perkara itu sendiri. Kalau fi ghairihi faktor lain ya. Perkaranya sih nggak perkaranya sih disukai, tapi hal yang mengikuti perkara itu yang nggak disukai, itu namanya fi ghairihi. Jadi kalau teman-teman nemu istilah fi dzatihi fi ghairihi itu pada faktor itu sendiri. Kayak misalkan pernah dengar nggak haram li dzatihi gitu kan. Haram li dzatihi ya karena dia haram pada zatnya, bukan pada faktor luar. Kalau makan babi ya haram li dzatihi ya. Zatnya babi itu haram dimakan. Tapi kalau yang fi ghairihi contohnya gini, makan daging kambing gitu kan. Tapi daging kambingnya nyolong, itu haram, tapi fi ghairihi. Faktornya faktor luar gitu. Daging kambingnya halal sebenarnya, tapi gara-gara dia nyolong makanya dia jadi haram. Bisa dipahami ya, itu fi ghairihi sama fi dzatihi. Itu istilah penting, jangan sampai nanti salah kaprah. Nah, jadi tawakku itu adalah intidor, menunggu wuqu'il amri, terjadinya satu perkara al makruhi yang tidak disukai fi dzatihi, pada perkara itu sendiri.
Baik. Nahu contohnya, silakan Mas Bagas. Tafadhol. Itu ada novel juga, Ustaz. Ada novel. Oh, ada novel. Oh iya iya iya. Bisa Aikas. Iya iya. Ya, Mas Novel, baca Mas Novel. Bismillah. La'alla adwa qaribun minna. Iya. La'alla al-aduwa qaribun minna. Masyaallah. La'alla al-aduwa qaribun minna. Coba di i'rab Mas Novel. La'alla ini la'alla huruf Huruf betul. Ya, mabni. Terus al-aduwa al-adwa isimnya isimnya la'alla, la'alla, i'rabnya nasab nasab, tanda nasabnya fathah. fathah. Masyaallah. Qaribun ini fi'il. Fi'il. Fi'il Iya. apa ini? Masa qaribun fi'il? Enggak, qaribun ini sifat kan? Hah? Sifat. Bukan. Dia i'rabnya apa dulu? I'rabnya dia. I'rabnya marfu Marfu sebagai apa? sebagai khobar. Khobarnya minna. Khobarnya la'alla. Iya, khobarnya la'alla lah. Minna ini Ya. jar majrur dia. Jar majrur dia butuh tempat muta'alliq ya, butuh tempat nyendir. Terjemahkan. Minnanya enggak ada? Minna dari kita. Minna. Oh, iya tadi. Minna dari kita. Adua apa dua? Adua doa. Bukan, Iya, doa. adua musuh. Oh, musuh. Qaribun dekat. Semoga musuh. Bukan semoga. Jangan diartikan. Kalau tawaku ini jangan diartikan semoga. Menunggu sesuatu yang nggak disukai. Seandainya. Iya. Jangan. Apa katanya? Jangan. Bisa jadi ya. Oh, jangan. Bisa jadi musuh kita sudah dekat dari kita. Iya, musuh itu dekat dari kita gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. La'allal aduwa qaribun minna. Bisa jadi atau jangan-jangan musuh itu dekat dari kita. Udah dekat. Itu menunggu sesuatu yang tidak disukai. Menunggu sesuatu yang tidak disukai. Masya Allah. Tayyib. Kemudian kita tambah sedikit aja ya. Kita baca matannya dhonna. Itu sudah ya. Inna dan saudara-saudaranya. Dia sedikit mudah, nggak kayak kana. Kalau kana itu karena dia fiil gitu, kana dan saudaranya sebagian itu fiil, maka cara nyari isimnya itu sama kayak caranya nyari isimnya itu sebagaimana cara nyari fa'il, agak rumit. Tapi kalau inna dan saudara-saudaranya karena dia huruf, pokoknya yang setelah inna itu biasanya gitu. Biasanya kalau nggak dibalik jumlahnya gitu, biasanya dia jadi isimnya. Kenapa? Karena dia huruf itu nggak sulit ya. Sekarang kita masuk nawasih yang ketiga, yaitu dhonna dan saudara-saudaranya. Dhonna wa akhwatuha. Ya, qala berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa amma dhonantu wa akhwatuha. Adapun dhonantu dan saudara-saudaranya ya. Dhonantu dan saudara-saudaranya. Jadi dhonna itu bentuknya dhonantu gitu ya. Fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Maka dia menasabkan mubtada dan khobar. Jadi sekarang dua-duanya nasab. Kalau kana isimnya rofa, khobarnya nasab. Inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Dhonna dua-duanya nasab. Ala annahuma maf'ulani laha.
Dan keduanya mubtada khobarnya itu sebagai maf'ulani, sebagai maf'ul bagi donantu. Kalau tadi isim sama khobar, nah kalau pada donantu, itu sekarang posisinya dua-duanya maf'ul bih. Posisinya dua-duanya maf'ul. Maf'ul itu apa sih? Maf'ul itu objek. Maf'ul itu objek. Jadi pahami ya? Jadi kalau kana dan inna itu istilahnya isim sama khobar. Kalau pada donna dan saudara-saudaranya itu istilahnya sekarang pakainya maf'ul. Apa saja? Dan dua-duanya maf'ul gitu ya. Yang pertama maf'ul pertama, kedua maf'ul kedua. Gitu. Mubtada maf'ul pertama, khobar maf'ul kedua. Wahya dan donantu itu apa saja? Yang pertama donantu, kedua hasibatu, ketiga wakhiltu, khiltu, keempat za'amtu, kemudian waro'aitu, kemudian wa'alimtu, wawajadtu, wattakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Ini saudara-saudaranya donna. Ya, donantu, hasibatu, khiltu, za'amtu, ro'aitu, alimtu, wajadtu, wattakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Takulu, engkau katakan donantu, saya mengira gitu. Zaidan qa'iman. Zaid itu orang yang berdiri. Nah, perhatikan ini. Zonantu Zaidan qa'iman. Aslinya kan Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Aslinya mubtada khobar. Kemudian kemasukan zonantu. Zonantu artinya saya mengira kan gitu kan. Ini fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il, saya mengira. Zaidan qa'iman. Zaid itu orang yang berdiri. Nah, tadinya rofa Zaidun qa'imun, kemasukan zonantu jadi nasab dua-duanya. Nah, dan namanya juga berubah. Zaidan ini jadi maf'ul pertama, maf'ul bih pertama. Qa'iman ini jadi maf'ul bih kedua. Gitu. Zaidan maf'ul bih pertama, qa'iman maf'ul bih kedua. Bukan namanya bukan isim sama khobar lagi, bukan, tapi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Gitu. Kemudian contoh yang berikutnya, wa ra'aitu amron syakhisan. Ra'aitu aku melihat amron, amr itu syakhisan, orang yang tinggi gitu ya. Orang yang tinggi. Tinggi kedudukan ya, bukan tinggi badan ya, bukan dhuwur bukan. Ra'aitu amron syakhisan. Saya melihat Amr itu orang yang syakhisan, orang yang mulia, yang tinggi. Nah, lihat sini. Awalnya kan Amrun syakhisun gitu ya. Amrun syakhisun karena dia mubtada sama khobar, dua-duanya rofa. Kemudian kemasukan ro'aitu. Ro'aitu salah satu dari saudaranya donantu. Nah, maka dua-duanya jadi nasab. Dua-duanya jadi nasab dan punya nama baru. Nama barunya apa? Yang mubtada jadi maf'ul bih pertama, yang khobar jadi maf'ul bih kedua. Berarti kalau nge-i'rab ro'a itu fi'il fa'il gitu ya. Amron dia apa namanya? Maf'ul bih 1, maf'ul bih awal mansub, nasab, tanda nasabnya fathah. Syakhisan maf'ul bih 2 gitu. Maf'ul bih 2 i'rabnya nasab juga, tanda nasabnya fathah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Nah, ini pengantar ya menuju apa namanya? Donantu. Tambahin sedikit deh. Waqulu, dan aku katakan di perkataannya siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-qismu salisu min nawasikhil mubtada'i wal khabari. Bagian yang ketiga dari amil nawasikh mubtada dan khobar, ya, penghapus ya, ambil nawasikh mubtada dan khobar adalah donantu wa akhwatuha. Donantu dan saudaranya. Ai maksudnya nadhairuha fil amal, yang sama dalam amalan. Jadi saudara itu yang sama dalam amalan.
Wahia dan donantu ini tadkhulul al mubtada'i wal khobari. Masuk kepada mubtada dan khobar. Fatansibuhuma jami'an. Kemudian dia menasabkan semuanya. Dua-duanya jadi nasab. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalun. Dan mubtada'nya itu disebut dengan maf'ul pertama. Walil khobari maf'ulun sanin. Dan khobarnya itu disebut dengan maf'ul kedua. Tadi ya sama begitu. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Dan Dona dan saudara-saudaranya itu ada 10 fiil. Jadi ini fiil. Jadi Dona dan saudara-saudaranya itu fiil. Kalau inna tadi huruf, nah sekarang fiil. Cukup dulu sampai sini biar nggak terlalu banyak. Nanti besok rata-rata contoh-contoh aja. Dan gampang, donantu ini gampang, paling gampang. Pokoknya taruh belakang. Baik, ada pertanyaan di sini? Belum, Ustaz. Belum ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Baik. Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan nih. Mohon maaf juga, ini lagi seharian, jadi ngomongnya kurang jelas. Sama Ustaz. Ya, lagi musim Pancasila ya. Ada sariawan. Baik. Kita cukupkan. Allahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.